Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi dengan saya Rahmat Nata. Dan pada video kali ini saya akan membuatkan sebuah video hands-on kembali ya, yang dimana video kali ini akan mengerjakan video challenge lab ya, yaitu kita akan membuat sebuah dynamic website untuk sebuah cafe seperti itu. Karena sebelumnya sudah membuat sebuah static website, nah kali ini kita akan membuat sebuah dynamic website seperti itu. Dan tentu di sini kita akan menyelesaikan beberapa tugas ya, seperti itu, beberapa langkah penyelesaian. Dan ya di sini saya sudah menjalankannya. Kita coba seperti itu. Tunggu. Oke. Sudah terbuka nih AWS Management Console-nya. Dan yang pertama, kita diminta untuk membuat sebuah menganalisis dari EC2 yang sudah ada. EC2 intens, cari EC2 di sini. Setelah itu kita lihat instance, dan di sini sudah terlihat bahwasannya terdapat satu instance yang sudah ada atau sudah dibuatkan dari lab ini sendiri ya. Bisa kita lihat detailnya terlebih dahulu. Oke, kita lihat detailnya. Di sini sudah memiliki IP public ya, IPv4 public ya. Tentu bisa kita copy dulu nih untuk kita pastikan apakah bisa berjalan seperti itu. Juga di sini sudah kita lihat security-nya, dan di security ini belum tidak ada IAM role ya, jadi otomatis mungkin belum website ini belum dapat belum dapat diakses ataupun belum dapat digunakan atau belum memiliki role seperti itu ya. Dan ini masih belum bisa diakses, mungkin karena kita lihat di inbound-nya ini masih menggunakan belum dikonfigurasi untuk port HTTP-nya ya, yaitu 80. Di sini masih hanya port range-nya itu untuk SSH saja seperti itu. Dan untuk pertanyaan mungkin saya akan jawab terakhir ya, biar lebih leluasa. Nah, lanjut untuk tugas 2, kita akan menghubungkan IDE ya, IDE. Jadi di sini kita akan menggunakan Cloud9 URL untuk mengakses ya EC2 intens seperti itu. Bisa kita lihat di sini sudah terdapat sebuah public AWS details di sini. Dan di sini sudah diberikan akses URL-nya ke Cloud9 URL. Di sini bisa kita buka. Tunggu. Nah, pada tugas kedua ini kita diminta untuk membuat kita di sini akan diminta untuk menganalisis, juga akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya, untuk seperti PHP version-nya, terus itu service dari HTTP-nya ya. Lalu di sini juga nanti kita akan menginstal seperti itu. Oke. Kita sudah membuka. Oke, lanjut ya. Kita sudah masuk juga, langsung kita cek ya, masuk ke tahap tugas ketiga, yaitu akan membuka dulu. Kita akan cek versionnya dulu. Ini menggunakan operating systemnya di version ya, dari Amazon itu sendiri. Jadi kita akan melihat status dari version dari HTTP-nya. Jadi di sini menggunakan Apache ya, dengan versi 2.4 seperti itu. Lalu untuk statusnya di sini masih disable, belum diaktifkan dan di-enable seperti itu. Dan lanjut untuk version PHP-nya, kita bisa melihat di sini versi PHP-nya ya 2.8.29. Yap, seperti itu versi PHP-nya. Lanjut untuk
memulai web server, jadi kita perlu menginstal namanya database seperti itu ya. Dan juga kita akan set agar mereka ini dapat berjalan secara otomatis setelah di implementasikan di EC2 intent seperti itu. Kita temukan terlebih dahulu HTTP-nya, lalu kita start ya, lalu kita lihat status dari HTTP-nya. Oke, sini sudah enable ya. Lanjut saja, kita memverifikasi database-nya untuk MariaDB. Di sini database-nya menggunakan MariaDB versi 15.1. Lalu kita enable dulu karena statusnya masih disable ya. Dan di sini sudah di enable untuk MariaDB-nya. Lalu kita akan config-nya kita on-in ya, kita aktifkan service-nya. Lalu service-nya kita start. Lalu bisa kita mengecek statusnya. Oke, status MariaDB sudah enable dan sudah running seperti itu. Oke, lanjut kita akan mengkonfigurasi EC2 instance ya, dari kita yang dimana kita bisa menggunakan Plot9 ini editor. Jadi di sini kita akan mencoba sebuah website yang sangat-sangat sederhana, hanya hello world from menggunakan HTML gitu ya. Kita berikan akses untuk folder dari www.html ini. Lanjut di sini kita ketik bagian sudah ya. Nah, ini HTML, lalu kita buat file baru, new file dengan nama index.html. Seperti itu, kita paste, kita save ya. Bisa setelah kita save, kita refresh ini, bisa berjalan. Dan kita bisa lihat tipsnya. Oke. Jadi di sini, karena masih belum ada HTTP ya, kita edit dulu inbound-nya. Inbound di security ya, seperti groups. Ini bagian ini kita edit inbound rules-nya. Kita tambahkan yang namanya HTTP, dimana berjalan di port 80. Kita anywhere dan kita refresh, kita masukin instance lagi, terus kita refresh. Oke, jadi website sudah bisa dibuka, sudah dibuka oleh public IP tadi dengan format HTML atau sederhana HTML yang sudah kita buat di Cloud9 tadi ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi untuk application cafe. Jadi code-nya memang kita tidak diminta untuk membuat sendiri. Website dari cafe ini, jadi kita memang sudah sudah disediakan seperti ini. Jadi kita tinggal download saja zip-nya, setup zip dulu. Kita unzip, setup ya. Setelah itu kita masuk untuk mau download db.zip. Database unzip ini kita unzip. Oke, sudah. Setelah itu kita download lagi cafe.zip. Zip cafe. Ini sudah clear, kita clear agar terlihat. Oh, sorry. Kita bikin dulu. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita buka ya. Kita buka CSS dan sini sudah terlihat ya. Terdapat CSS, index.php, menu.php, order-history.php ya di dalam cafe ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini sudah terdapat image juga. Bisa kita lihat terdapat banyak image ya seperti itu. Selanjutnya setelah kita download itu, maka kita akan download juga untuk aws.zip ini. Oke, kita download ini juga. Oke, clear. Kita unzip di
cafe ini juga cukup banyak, karena memuat mungkin dari library ataupun istilahnya setup, bukan setup ya sebenarnya, ke arah hal-hal yang dibutuhkan gitu ya dari application cafe ini sendiri. Selanjutnya kita akan beri akses sama. Selesai. Selanjutnya kita bisa masuk untuk double klik file. Kita akan membuka yang namanya get app parameter PHP. Oke. Ya. Oke. Setelah itu, notice that this file has HTML code in it, but it also contains section that are and cost is okay. For example, online di 2018 katanya. Bagian ini ya token ya. Open with notice in line 3. Kita akan membuka parameter dulu. Lalu kita jalankan ya baseline. Oke, jadi sudah terdapat banyak script untuk bukan script ARN ya, dan juga database-nya. Jadi di sini kita akan membuat untuk masuk ke database-nya seperti itu ya. Di sini kita akan mencari secretnya dulu atau password dari database itu sendiri. Jadi mana bisa kita cari di secret manager ini. Lalu di bagian ini kita secret in like take a few minutes. Oke, memang berjalan beberapa menit ya. Tunggu dulu. Katanya seperti itu. Oke, nah di sini sudah terlihat ya last track-nya. Bisa kita buka. Kita di sini dulu. Kita lihat secret kalinya ya, yaitu lab 123. Jadi kita diminta untuk penyimpanannya terlebih dahulu. Oke, disimpan di sini dulu ya. Dan kita akan menjalankan bagian ini. Jadi kita akan masuk ke DB dan juga kita akan base set root passwordnya. Kita set dulu. Clear, biar enak. Kita enter dan ya. Kita akan masuk ke MySQL-nya. Iya. Oke, passwordnya tadi ini ya. Copy. Oke, kita sudah masuk ke database MariaDB. Gitu. Selanjutnya kita bisa melihat show database terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat ada cafe underscore db, information schema, MySQL dan lain-lainnya. Lalu kita akan menggunakan cafe db. Selanjutnya kita ingin melihat tabel yang berada pada database cafe underscore db ini, yaitu terdapat order underscore item, product underscore group, seperti itu. Lalu kita akan melihat ya item dari yang berada di produk. Itu terdapat donat, coklat chip cookie, coffee, latte dan lain-lainnya seperti itu. Oke, itu bisa kita aja. Guys, kita sudah keluar. To update untuk mengupdate time zone ya, di mengonfigurasi menggunakan PHP.
Jadi base terminalnya kita dapat menggunakan command ini. Oke, selanjutnya kita service HTTP. Service kita restart. Lalu mungkin kita lihat statusnya. Oke, sudah. Selanjutnya to test is working and can be accessed from the internet in your browser tab. Oke, bisa kita coba CS Cafe di sini. Oke, sudah bisa dibuka website cafe-nya. Cuman kita lihat. Visual Blazor with the database. In this step, you need to configure out how to. Oh, kita bisa melihat menunya belum bisa ya kayaknya. Nah, menu ini jadi masih terbilang statik. Gitu. Nah, belum terlihat dan ordernya juga belum terlihat ya. Nah, kita diminta untuk solve this problem seperti itu. What could be? Kita lihat tipnya. Nothing wrong with HTTP. Tidak ada yang salah ya dengan HTTP. Oke, nah masalah ini relate dengan permission dan kita bisa lihat tadi bahwasanya di intense ya. Tadi bagian ini website ini atau aplikasi ini belum mengkonfigurasi atau instansi ini belum mengkonfigurasi yang bagian MII. Masalah ini ya MII role, jadi belum ada permission gitu. Dan ya kita perlu memperbaikinya. There's really on any other service belum. Service oke. Kita bisa cek di MII lalu kita cek security lalu bisa permission jadi di bagian mana permission lalu di bagian details action kita gunakan kita create image lalu bisa kita buat dengan cafe server seperti itu. Lalu di bagian oke. Jadi
kita masuk sini, lalu di sini di security kita modify errornya, kita pilih yang cafe roll yang secara default sudah ada dari level ini. Kita update. Setelah sukses bisa kita refresh terlebih dahulu dan kita buka dan kita refresh ya. Nah, di sini kita sudah bisa membuka tab menu ya, order history, dan mungkin kita tes bisa di satu submit, dan ya sudah bisa ya melakukan proses order ke PHP seperti itu. Nah, seperti itu. Kita bisa lanjut untuk melakukan testing the web application. Jadi di tugas kali ini kita akan melakukan tes placing an order ya. Lalu kita pilih bagian menu, di bagian ini menu. Di menu kita coba untuk submit an order at least one of the menu. Nah, kita pilih dua deh. Pilih konten satu dan ini satu. Kita submit. Lalu return download. Oke. Lalu ke menu lagi, kita beli lagi begini, kita submit misalnya, lalu kita buka order history. Nah, di order history ini sudah bisa terlihat history dari pembelian yang kita gunakan untuk pengujian tadi ya. Pertama tadi ini mungkin testing sebelumnya. Di sini mungkin sebelumnya saya yang pertama tadi saya memesan 2 item, donat dan juga cookie chip, coklat chip cookie ya. Lalu di sini saya membeli 1 item. Selanjutnya mungkin everyone at the cafe impressive with the new dynamic website The Soviet yang dibuat oleh Soviet. To cafe website. One website can be used to develop environment to mock up your future and new design before jadi satu website khusus untuk jadi khusus untuk develop environment sebelum dilakukannya rilis ya customer. Jadi dan selanjutnya untuk di production. Oke. Jadi tugas selanjutnya kita akan membuat MEI dan juga melaunching EC2 Intense yang baru ya, yang lainnya. Before ini you should create a new key pair. Jadi kita perlu membuat key pair dulu ya dengan komen ini di CLI tadi. Nah, oke, coba kita tes dulu. Selanjutnya kita kita generate key baru. For the 2 times enter. Oke, kita di enter. Oke, setelah itu kita mendapatkan fingerprint key ya. Selanjutnya to make new key. In OS console browse and install devices. And choice action image click image brand click image. Nah, itu selesai. Setelah itu dialog open ini image. Kita menggunakan namanya yaitu server cafe ini. Setelah itu kita pilih create image.
default. Oke, selanjutnya from navigation menu choice ini kita pilih MEI, lalu kita tunggu sampai image status become available. Oke, ini masih pending ya, pending, dan kita tunggu, dan mungkin sekalian nunggu kita jawab pertanyaan dulu. Yang pertama yaitu yang pertama tadi kan kita mencoba untuk membuat sebuah HTML sederhana ya, dan terdapat pertanyaan coba kita di sini. Nah, di sini setelah kita membuka lalu kita mengakses public IPv4 tadi pertama kali ya, is the intent in a public subnet? Kita jawab yes ya, ada public subnet ya. Selanjutnya jawabnya ada juga ya, karena tadi bisa kita lihat ya bahwasanya IPv4 nya sudah ada, dan jadi intensi ini sudah memiliki IPv4 seperti itu. Selanjutnya what is on TCP/port. Nah, tadi di bagian pertama kali tadi hanya ada 2 inbound ya, yang dimana dua-duanya adalah TCP port untuk SSL yaitu port 22 gitu. Nah, bisa kita cek ini. Lalu terakhir, does the EC2 index have EWS identity and access management atau IAM role? Apakah intens memiliki peran? Oh, tidak ada ya, tidak ada, karena kita baru membuatnya di langkah yang berikutnya agar bisa diakses seperti itu. Oke, kita submit. Gimana submitnya? Submit. Oke, lanjut, mungkin kita cek di bagian mana? Masih pending ya, masih pending statusnya. Oke, lanjut, jawab pertanyaan dulu. Kamu mau membuat ribut? Nah, di jawaban ini kita tadi memang tidak melakukan reboot ya, tapi secara default secara default itu dilakukan reboot. Jadi seperti ya begini. Selanjutnya question ke-6. In what way can you modify the root property when HTML? Nah, jadi kita bisa mengedit size dan juga delete on termination setting, tapi tidak dengan volume type seperti itu tadi, karena kita hanya melakukan modifikasi terkait size dan juga delete on termination seperti itu. Can you add more volumes to an MEI that you create from index that only has one volume? Nah, pertanyaannya, jawabannya adalah yes. Jadi kita bisa membuat atau menambahkan volume lainnya ya ke MEI. Ini clear. Lalu kita bagian ini masih pending ya. Nah, di sini sudah availability.
Setelah itu kita bisa melanjutkan ya langkah-langkahnya. Oke. Lalu di bagian sini tadi ya, seperti lalu kita masuk ke yang 48. Create email in another web agent. Oke. Tipsnya copy email ID yang kita buat tadi ya. Jadi kita tulis, kita copy MI dan bagian ini kita copy. Jadi ya, lalu kita ini MI access the account level dan juga select the MI. Selanjutnya kita bisa melanjutin untuk membuat sebuah MI baru di region yang lain seperti itu. Jadi kita copy MI ya. Di bagian ini kita bisa pilih yaitu namanya cafe server ya, tetap cafe server, cuman kita cuma menggunakan US Oregon ini ya. Lalu kita copy. Setelah itu ini sudah dibuat, sudah di copy. Selanjutnya tunggu. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya di sini regionnya adalah Oregon ya. Lalu bisa kita lihat ID-nya. Kita tunggu statusnya sampai availability kayak tadi ya. Nah, di sini kan masih pending nih. Tunggu. Ya. Tunggu. Masih pending. Jadi kita bakal ngapain? Kita akan membuat new cafe instance baru dari MVI kita punya, dan make sure you are in the Oregon region and configure the following option. For name and text kita pilih prod cafe server namanya. Textnya tipe dari instannya kita pilih T2 small. Lalu untuk key pair loginnya kita pilih yang proses without key. Oke. Masih private, masih pending ya. Memang sekitar 1 menit 2 menit. banget
jadi masih kosong ya. Oke, nanti setelah ini, setelah availability statusnya, kita akan membuat instance lagi. Setelah itu beres nih. Ini lama banget. Nah, sudah nih. Sudah available ya. Tersedia. Kita lanjut aja stepnya untuk menyelesaikan teks ini. Jadi kita launch instance, namanya kita buat itu cafe server. Selanjutnya instance type-nya set to small. Small, kita buat pilih yang MyMEI ya. Kita pilih yang MyMEI. Dan create dengan URL MII ya. MII. Selanjutnya loginnya kita proses without key pair. Lalu di network settingnya kita pastikan kita memilih VPC region 2 ya. Selanjutnya kami subnet, lalu untuk security group kita menggunakan ini yang namanya cafe ini. Deskripsinya nggak ada kok di sini. Nah, di inbound SSH sudah kita buat untuk HTTP setelah kita setelah itu in advanced detail ini for IAM instance profile ini kita pilih yang cafe role dan ref ya. Lalu kita bisa klik launch instance aja. Oke. Setelah itu kita tunggu, setelah berhasil, wait for new instance and have a public IPv4 DNS. View, kita pending statusnya. Nah, di sini sudah terlihat public IPv4 addressnya ya, dari instance yang sudah kita buat. Gitu. Nah, oke. Sekali kita nunggu running masih inisiasi statusnya. Bawah. Bagian ini kita cek ya. Untuk di bagian setup. Nah, di bagian setup ini kita set add-nya di regionnya ini ya. Di bagian region ini kita pakai region, lalu di bagian file set app parameter.sh ya, di bagian ini kita nah seperti itu ya, seperti itu. Untuk public DNS ya, public DNS ini kita bisa copy ini, lalu di bagian ini kita
Selanjutnya di yang kita buat index baru tadi ya, kita reload coba. Nah, di bagian details ini bisa kita copy public ya, public IP4 DNS, public IP4. Public buka DNS, kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, setelah itu setelah kita copy untuk public dan juga region, selanjutnya kita akan save dulu. Nah, kita konfirmasi nih udah seperti ini atau belum ya. Ini apa tipsnya? Mudah. Oke. Kita save. Selanjutnya kita bisa merunning scriptnya tadi ya. Kita running scriptnya tadi. Running. Tuh. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk untuk verifikasi new cafe intention dulu. Seperti itu. Di yang Oregon tadi ya. Lalu di sini kita refresh. Yang Oregon. Salah lagi. Bentar. Coba ya. Salah. Baca. Biar ini loh. Tadi salah ya. Sudah ada.
tadi udah saya save. Berapa ini mas? Oh, sudah. Di Oregon tadi mana? Naik di 3 oke, sudah berhasil. Ini ya, sudah ada. Jadi kita tidak perlu menjalankan ulang. Kalau kita bisa verifikasi, kita akan verifikasi dengan mengambil IP public ini. Di sini. Nah, hello from KPPR server ya. Oke, jadi kita sudah berhasil ya untuk melakukan ya new cafe intense. Jadi kalau misalnya kita mau masuk cafe, kita bisa pilih. Harusnya berhasil ya. Nah, seperti ini ya. Di bagian menu, jadi kita sudah memiliki apa namanya? Kita sudah membuat MII dan launching EC2 intense di region yang lain. Ya, di sini contohnya kita berada di Oregon. Yang pertama tadi yaitu North Virginia, seperti itu. Dan ya selanjutnya oke, kita coba ya. Di menu emang agak lama sih kayaknya ya. Wow, sangat lama sekali. Ini muter-muter terus lama nih ya. Jadi kita bisa untuk if try to
troubleshooting tips. Oke, kita coba ya. Connect when you install Oregon. Kita submit nih, apakah dia sudah berhasil. Karena ini lama banget nih. TO ya. Ada. Oke, yang terakhir mungkin kita akan menjawab Dynamic Website Lab dan beberapa beberapa pertanyaan. Setelah kita selesai menyelesaikan labnya. Pertama, in this lab, where did you find detailed information about your EC2 instance that is already launched and hosting your cafe website? Nah, jadi dalam lab yang udah kita kerjain tadi, informasi detail ya tentang EC2 instance yang digunakan untuk website cafe itu bisa ditemukan melalui page EC2 ya, konsol di iOS Management Console seperti itu. Tepatnya di menu instance. Di bagian ini ya. Nah, ini adalah detailnya. Yaitu bisa berupa kita bisa lihat dari subnet, alamat IP publiknya ya, seperti port yang terbuka juga serta IM yang terpasang seperti di bagian security seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian kedua, in this lab, the cafe website is already running well on the existing EC2 instance. What did you do to duplicate the instance to the Oregon region? Nah, jadi untuk melakukan duplikasi instance ke region yang lainnya atau yang sekarang ini Oregon region ya, saya telah membuat Amazon Machine Image atau MEI dari instance yang sudah berjalan, kemudian melakukan copy MEI tadi yang sudah saya lakukan ke region Oregon menggunakan fitur copy MEI. Nah, setelah itu saya akan melakukan langsung melakukan launching instance baru dari MEI tersebut gitu loh. Nah, jadi menyesuaikan pengaturan seperti security groupnya, IAM role-nya, lalu memperbarui konfigurasi Security Manager agar website dapat berjalan di region baru seperti itu. Nah, sekian video dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.